barangkali untuk meminta pinjam baju sama saya. Tetapi saya katakan bahwa baju saya ini insya Allah saya akan gantung-gantung dulu, siapa tahu masih dibutuhkan di 2024. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kajari, Segera Penghubung, yang saya hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Wakatobi, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, yang saya hormati seluruh jajaran pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi, para pejabat fungsional yang saya hormati dari instansi vertikal, para camat se-Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya banggakan bahwa Bapak Kepala Desa dan Ibu yang baru saja dilantik menjadi Kepala Desa di setiap desa di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi. Dalam proses keberlanjutan pemilihan Kepala Desa yang kita laksanakan 1 Juni kemarin itu, alhamdulillah dari berbagai telaah yang telah dilakukan, bersamaan pula surat dari Kementerian Desa yang memberikan petunjuk bahwa proses pelaksanaan Kepala Desa di Kabupaten Wakatobi yang akan dilaksanakan 1 Juni kemarin tetap dilanjutkan dan tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dipolemikan dan diperdebatkan lagi, karena hari ini insya Allah saudara-saudara telah resmi menjadi Kepala Desa di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kita pahami bersama setiap momen politik, apakah itu pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, selalu ada sekat-sekat di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan pilihan. Setelah saudara-saudara dilantik, persoalan proses yang kita laksanakan kemarin jangan lagi terbawa-bawa sampai di pemerintahan Bapak Ibu sekalian. Rangkullah lawan-lawan politik kemarin untuk bersama-sama memikirkan dan membangun daerah. Yang paling penting dalam kita menjadi pemimpin baik kabupaten maupun desa adalah bagaimana kita harus berpikir menghabiskan semua energi kita untuk membangun desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, seorang kepala desa harus rajin turun lapangan. Pastikan semua pelayanan, program dan kegiatan harus tepat sasaran, karena hal ini akan berpengaruh besar pada tingkat kepercayaan masyarakat hingga kinerja seorang kepala desa. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka desa akan lebih mudah menggerakkan swadaya dan semangat gotong royong warga untuk mewujudkan nawacita Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, dengan senantiasa mengedepankan semangat dan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja berkualitas. Lakukan gerakan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang bermuara akhirnya tetap dan harus diarahkan pada upaya percepatan terwujudnya visi Kabupaten Wakatobi sebagai kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing. Ketiga, bekerja secara profesional dengan dedikasi dan loyalitas yang sepenuhnya bagi kemakmuran masyarakat dan kemajuan desa.
tanpa memandang aspek apapun, layani masyarakat dengan sepenuh hati dan setulus hati, meskipun tetap harus mengedepankan sikap penuh kehati-hatian. Keempat, rajut dan tenun terus semangat satu dalam kebinekaan, dalam persatuan di tengah-tengah masyarakat. Jaga dan terus pelihara agar keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dalam situasi kondusif. Kelima, sebagai kepala daerah, kami tidak ingin ada satupun kepala desa yang hari ini dilantik dan terjerat hukum karena mengkriminalisasi anggaran dana desa ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan regulasi yang berkenaan dengan tugas, fungsi maupun kode etik yang dijunjung tinggi seorang kepala desa. Keenam, sesama kepala desa satu sama lain kami harapkan untuk senantiasa berkompetisi dalam mempercepat kemajuan dan keberhasilan pembangunan desanya masing-masing, baik itu antar desa dalam satu kecamatan maupun desa di kecamatan lainnya di Kabupaten Wakatobi. Jadi desa masing-masing minimal memiliki satu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dibanggakan. Ketujuh, pantau dan awasi setiap program atau kegiatan pembangunan pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional yang ada di desa masing-masing, sehingga pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan dan hasilnya berdaya serta berhasil guna. Segera laporkan secara berjenjang bila ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, jangan justru didiamkan. Kedelapan, agar memahami tugas pokok dan fungsinya dan terus belajar dan memahami setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatkan kemampuan perangkat pemerintahan desa dan aparatur desa agar senantiasa mampu memberikan pelayanan secara efektif sesuai tuntunan masyarakat. Undangan hadirin yang sama berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini saya ingin menekankan tentang prinsip pembangunan yang diamanahkan Undang-Undang Desa, yaitu Desa Pembangunan dan Pembangunan Desa. Dua hal ini saling mendukung satu dengan yang lain. Desa harus tetap didukung oleh semua sektor agar lebih cepat berhasil, baik dari pemerintah daerah maupun sektor swasta lainnya. Melalui kesempatan ini saya harapkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, baik pemerintahan maupun unsur lainnya, dapat bersatu padu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan desa membangun. Hindari tumpang tindih dan ego sektoral yang masih ada. Perkuat koordinasi, tingkatkan sinkronisasi dan kembangkan harmonisasi. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, sebelum juga saya mengakhiri sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa di seluruh Indonesia, ya, setelah Undang-Undang Desa ini lahir dan alokasi anggaran itu sudah mulai dialokasikan ke desa, baik APBD dalam bentuk ADD maupun dana desa dari Kementerian Desa, banyak kepala desa yang terjerat masalah hukum. Oleh karena itu saya meminta kepada kita semua bahwa di dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan ini, di dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan ini, bukan hanya level desa, kecamatan, provinsi maupun pusat, tetapi kerja-kerja pemerintah ini adalah terstruktur. Oleh karena itu saya minta kepada para kepala desa yang baru saja saya lantik agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, agar semua persoalan-persoalan di desa masing-masing insya Allah dapat dijalankan dan diselesaikan dengan baik. Jangan dengar
jangan berpengaruh terhadap orang-orang yang akan masuk untuk mengalihkan pikiran saudara-saudara untuk merencanakan sebuah kegiatan di desa masing-masing, lalu kemudian setelah merencanakan akan bertentangan dengan aturan, lalu kemudian saudara-saudara lah yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran itu. Ya. Sekali lagi saya minta, jangan markup kegiatan-kegiatan. Jangan Senin 10 sak yang digunakan dilaporkan 15 sak. Ya, saya ini 5 tahun saya bupati, saya tahu persis apa yang terjadi di setiap desa di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi. Saya bantu-bantu saudara, jangan coba-coba. Hari ini saudara-saudara dilantik pasti hadir dengan istri, hadir dengan anak-anak dalam rangka untuk menyaksikan proses pelantikannya. Ya. Kemudian tim sukses juga di desa masing-masing menanti saudara-saudara karena hari ini sudah terpilih. Jangan terlalu berlebihan untuk bersemangat karena kemenangan itu. Tapi yang harus diingat adalah bagaimana harus melaksanakan tugas dengan baik agar semua program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing desa itu adalah sesuai dengan aturan dan tidak ada catatan apapun ketika pelaksanaan kegiatan itu selesai dilaksanakan di desa masing-masing. Ini penting saya sampaikan. Ya. Kepala desa, kepala daerah, ketika kita menjadi kepala desa atau kepala daerah dan orientasi berpikir kita bagaimana harus kita mendapatkan sesuatu dari jabatan yang kita emban itu, maka konsekuensinya sangat besar. Sudah banyak terjadi. Oleh karena itu saya minta dengan hormat kepada Bapak yang baru saja dilantik agar melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ranking yang ada di pundak Bapak Ibu sekalian itu sangat sulit, karena saya pikir baju yang digunakan saat ini adalah baju baru semua yang dipersiapkan dalam pelantikan ini. Kemarin juga ada yang datang ke rumah, barangkali persiapannya untuk menghadiri pelantikan pada hari ini belum cukup bajunya, barangkali untuk meminta pinjam baju sama saya. Tetapi saya katakan bahwa baju saya ini insya Allah saya akan gantung-gantung dulu, siapa tahu masih dibutuhkan di 2024. Sama juga dengan baju dinas saya, insya Allah tetap saya akan gantung, saya bagikan, siapa tahu di masa yang akan datang masih bisa bermanfaat. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kedua syukur alhamdulillah, proses perjalanan dalam rangka menghadapi pemilihan kepala desa tahun ini cukup melelahkan. Di samping banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, juga di dalamnya adalah masa transisi peralihan kepemimpinan di daerah, sehingga banyak masyarakat kita yang berspekulasi untuk memanfaatkan pemilihan kepala desa yang kita laksanakan 1 Juni kemarin. Tetapi bagi saya, proses demokrasi yang sudah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang, saya berpikirnya bahwa ruang-ruang itu tidak boleh kita masuk. Kalau kita juga masuk, insya Allah kita akan mengambil peran yang berbeda. Tetapi untuk menghalang-halangi dari semua tahapan yang telah dipersiapkan oleh Despilkade, maka itu menjadi komitmen kita untuk harus kita jalankan.